Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Tadi kalau bagi pemirsa yang baru bergabung, hari ini tuh kita lagi membahas tentang seputar pekerjaan yang boleh dibilang digandrungi sama anak muda. Kenapa? Karena kan memang tren ngopi di coffee shop itu lagi ngehits banget di Indonesia. Nah, salah satu pekerjaan yang jadi diminati banyak orang adalah barista. Nih saya sedang ngobrol bersama Chandra, seorang barista di salah satu coffee shop di Jakarta. Nah, ngomongin tentang barista, kalau tadi kita di segmen awal kita udah membahas tentang jenis-jenis kopi, kopi yang lagi favorit. Sekarang kita akan membahas tentang latte art. Jadi latte art itu adalah salah satu seni kopi yang paling tua yang digandrunginya sampai sekarang dan semakin berkembang juga jenis-jenisnya. Tapi jangan salah, di balik keistimewaan latte art itu tersimpan kesulitan yang luar biasa. Makanya banyak para barista yang harus belajar bertahun-tahun untuk membuat latte artnya jadi lebih bagus lagi. Kalau misalnya pemirsa TV-mu nggak kebayang latte art tuh yang mana sih? Jadi kalau misalnya latte art itu yang kalau minuman latte di atasnya itu selalu ada, entah ada love-nya, entah ada daun yang standarnya kayak gitu. Tulip. Ada tulipnya, ada segala macam. Itu namanya latte art. Sebenarnya latte art itu kan dulu pertama kali itu sejarahnya adanya di Amerika. Seorang yang membuat itu karena dia merasa kalau minum kopi itu sekedar kopi hitam biasa itu udah standarnya. Akhirnya dibuatlah untuk lebih menarik ada latte art. Nah, ngomongin tentang latte art sendiri, kamu belajar latte art itu berapa lama? Belajar juga lumayan lama juga sih untuk benar-benar mulai terjun itu juga hampir 2 tahunan ini. 2 tahun? 2 tahun. Itu 2 tahun itu udah bisa bikin apa aja sih sebenarnya? Atau itu masih sebenarnya kalau 2 tahun itu masih proses? Baru basic itu sebenarnya. Oh iya? Baru masih basic kalau untuk latte art itu. Soalnya nggak cuma sekedar gambarnya aja yang untuk dinilai dari untuk sebuah latte art itu. Jadi ketebalan foamnya, ketebalan foam susunya kayak gitu, dan presisi gambarnya seperti itu, dan struktur kopinya dari yang warna coklatnya sama kopinya itu harus benar-benar nyatu. Jadi nggak cuma sekedar sebenarnya cuma soal gambarnya saja gitu loh. Jadi harus benar-benar presisi dan untuk di gelasnya pun soalnya macam-macam untuk di latte itu. Oh gitu. Iya, jadi hal yang paling sulit sih menurut saya selama ini untuk latte art itu. Belajar 2 tahun ternyata baru basicnya aja. Baru basicnya saja. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin latte art gitu, tingkat kesulitannya tuh lebih kemananya sih? Lebih ke pas saat melukisnya atau pas menentukan ini susunya sudah pas untuk dimasukin ke kopinya udah cukup dicampur, atau kayak gimana tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitannya di steam waktu susunya dipanasin di situ. Itu soalnya kita bener-bener yang diperluin feeling soalnya di situ. Jadi kita harus punya feeling antara susu ini ketika di steam itu panasnya udah bener-bener pas dengan espressonya gitu loh. Jadi kalau kepanasan juga nggak bisa digambar. Jadi cair. Kalau ketebelan juga sama aja. Jadi foamnya benar-benar tebel gitu. Jadi pas di namanya puring itu jadi nggak bakal dapat untuk gambarnya gitu. Oke. Jadi ini pemirsa TV-mu, saya juga pernah sebenarnya cobain untuk belajar latte art gitu pada suatu ketika. Dan memang benar gitu. Yang kalau misalnya kita lihat orang bikin latte art itu semudah itu, tapi jangan salah gitu, di balik yang kita pikir mudah gitu. Itu ada proses panjang belajar gitu. Nah, kalau tadi ngomongin latte art, sekarang tentang balik lagi deh tentang pekerjaan seorang barista. Yang kalau dulu ya kita lihat barista itu laki-laki banyak gitu. Tiba-tiba sekarang berdatangan nih para wanita yang juga jadi barista gitu. Menurut kamu ini fenomena yang kayak gimana sih? Salah satu tren sih untuk 2 tahunan ke belakang ini untuk barista tersendiri gitu loh. Ya hal yang bagus sih, hal motivasi buat diri aku pribadi ketika aku punya teman satu bar yang ada cewek gitu. Jadi buat hiburan tersendiri sih menurut aku gitu. Tapi iya, maksudnya nggak pernah terbayangkan gitu, tiba-tiba perempuan-perempuan itu jadi
tertarik juga untuk menjadi seorang barista gitu. Soalnya kan kalau misalnya mikirin tentang coffee shop itu biasanya pekerjaan yang lebih aktif di sore ke malam itu sih makanya. Tapi ngomongin lagi tentang barista. Tadi kamu udah ngomongin tentang dukanya. Iya. Sekarang kalau aku tanya sukanya menjadi seorang barista itu apa? Sukanya kita jadi dapat ngopi gratis pastinya tiap hari dan juga kita bisa sharing session pada setiap customer kan soalnya customer itu kan datang tiap hari beda-beda gitu loh. Nah, jadi dengan latar belakang yang berbeda-beda juga. Jadi ketika kita di awal berkomunikasi dengan baik dengan customer pastinya feedbacknya kan juga bakalan baik gitu. Jadi kita bisa ngobrol lebih dekat. Akhirnya kan kita tahu masing-masing latar belakangnya. Entah dia dari hobinya yang dari dunia musik atau dunia otomotif. Nah kan itu yang jarang kita dapat gitu loh. Jadi kita bisa saling sharing aja untuk dunia pertemanan juga jadi jauh lebih lebar lebih lebar gitu. Dan juga link kita buat di luarnya juga jauh lebih banyak benar. Dan saya tuh satu sih memang kelebihan seorang barista itu ya gitu karena bisa ngobrol santai dengan customer gitu. Nggak cuma sekedar menyajikan sesuatu tapi setelah itu bisa ngobrol panjang. Komunikasi. Benar. Kita juga harus punya good skill, good attitude, good komunikasi kayak gitu juga kan. Soalnya itu juga benar-benar syarat wajib juga lah untuk seorang barista. Dan itu yang akan membuat customer kembali lagi ke coffee shop. Nah ini kan kamu sendiri udah pegang berapa coffee shop? Kalau selama 3 tahun ini baru 3 sih untuk yang benar-benar kerja. Pegang di coffee shop gitu. Udah punya murid-murid yang kamu ajarin untuk jadi seorang barista? Waduh. Belum sih soalnya hitungannya saya sendiri pun masih pemula gitu loh. Justru yang guru saya yang ada di mana-mana gitu loh. Saya sebagai murid gitu. Tapi kamu kalau misalnya tadi kamu bilang guru kamu ada di mana-mana, kamu belajarnya emang kemana aja sih waktu itu? Iya, memanfaatkan waktu libur aja kita main ke tempat coffee shop teman gitu kan. Pasti kan kadang alat pun juga berbeda. Jadi di situ kita nggak cuman tahu alat yang di coffee shop kita buat tempat kerja. Jadi kita nih minggu libur nih ke sono soalnya mesinnya beda nih, coba mesin buat ngerasain dan juga pastinya juga kopinya juga beda gitu loh. Jadi dari situ. Nah, kalau di tempat gue gini nih. Nah, kalau di tempat lo gini ya ternyata. Dari situlah kita pokoknya belajarnya gitu loh. Oke. Jadi mesin kopi itu juga mempengaruhi tes juga ya ternyata ya? Iya benar mengaruhi juga. Oke. Kalau misalnya kamu pernah bikin ini nggak sih, kan biasanya masing-masing orang tuh punya ini loh signature dish-nya dia. Kamu punya nggak sih? Sejauh ini punya sih, cuman belum pede aja, masih benar-benar diperbaiki lagi gitu. Apa yang lagi kamu bikin untuk nantinya soon-nya kamu akan sajikan tuh, kamu lagi bikin apa? Lagi yang jelas kopi susu sih yang pastinya. Jadi kayak ya lagi racik-racik aja tapi belum pede aja buat ditayangin gitu. Iya, karena kan biasanya tiap barista tuh ngejual signaturenya dia gitu untuk jadi, dan kadang-kadang itu juga jadi keunggulan seorang barista gitu. Jadi misalnya ketika kita memang terbiasa untuk pergi ke coffee shop mana gitu, saya udah tahu nih misalnya di situ ada Chandra punya signature ini, saya pengennya Chandra aja yang bikin. Benar. Karena tetap aja gitu ada tes yang membuat beda barista akan beda rasa. Kadang-kadang itu juga mempengaruhi kan soalnya. Nah kan tadi kita udah ngebahas gitu kalau misalnya barista tuh jam kerjanya tuh lebih ke sore malam kayak bener. Kalau di tempat yang kamu saat ini itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau buka masih umumnya sih dari jam 12 sampai ke jam 9 gitu juga. Oke, masih normal ya masih berarti? Masih normal. Di hari weekend juga masih sama kayak gitu? Weekend mungkin untuk opening maju sejam sih. Jadi jam 1 sampai jam 10 gitu. Oke, yang aku bikin penasaran adalah kayak gini. Kan biasanya kalau di coffee shop itu kita tuh suka lupa waktu ya sebagai konsumen gitu. Bener. Sementara misalnya kayak kamu gitu, waktunya udah ditentuin nih jam 9 gak mau tahu udah harus tutup. Gimana tuh caranya tuh biasanya tuh? Kadang
unik sih customer itu kadang yang kalau yang paham dengan diri kita gitu mungkin dia bakalan pulang lebih cepat sebelum kita selesai untuk closingan gitu. Tapi kadang juga yang enggak, ya gimana dibilang nggak punya hati juga nggak tahu gitu. Kadang kita udah kelar nih closingan kan. Kadang kan dari jam 9 itu kan kita ada waktu sejam buat beres segala macam kan gitu. Nah, harusnya sebagai customer yang baik sadar diri gitu loh. Jadi, tapi ini gak sadar. Jadi barista itu juga capek, juga mungkin butuh nongkrong ke tempat lain atau butuh istirahat gitu. Kadang sampai aku nyalain lagu Indonesia Raya, kayak lagu Sayonara gitu pun nggak pulang gitu. Kadang juga sampai aku nyalain lagu yang metal yang bener-bener nggak bisa didengar itu tetap nggak pulang. Akhirnya ya jalan gitu. Satu-satunya matiin lampu semua, Mas pulang duluan aja gitu. Loh udah mau tutup ya Mas? Kadang ada juga yang kayak gitu tuh. Ya ampun, itu serunya ya. Iya, serunya di situ. Serunya kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin kalau misalnya kalau nggak ketemu dengan customer yang kayak gitu nggak akan lebih berwarna menjadi seorang barista. Nah, nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngomongin tentang mitos fakta seputar tentang kopi. Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.